Salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita, dan semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku, dan hari ini kita semua akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 12 ayat 44 sampai 50. Saya mengundang kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Tetapi Yesus berseru, katanya, "Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus dalam Injil kemarin, ia berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Dan kita mendengar hari ini, Yesus berbicara tentang bahwa semua karya, semua pelayanan, semua pekerjaan, semua yang ia lakukan merupakan atas perintah Bapa. Bahwa segala sesuatu yang Yesus lakukan merupakan sesuatu yang dibawa oleh Yesus. Ini adalah misi Bapa. Jadi Yesus melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam hidup. Sehingga kesatuan antara Bapa dan Putra itu bisa dilihat dalam seluruh karya hidup Yesus. Dan kalau kita melihat apa yang dilakukan Yesus, tidak ada satupun perbuatan Yesus yang melanggar. Segala sesuatu yang dilakukan Yesus adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, sangat menakjubkan. Dan itulah yang Yesus katakan hari ini. Aku datang itu untuk membawa kebenaran. Kebenaran yang akan membawa keselamatan. Ia tidak menghakimi kita. Sebab yang menghakimi kita adalah diri kita sendiri sesungguhnya. Apa artinya? Bahwa kalau kita berbuat baik, maka kita juga akan memperoleh kebaikan. Tetapi kalau kita berbuat jahat, maka kita menghakimi diri kita sendiri bahwa kita akan masuk ke dalam kejahatan itu. Tapi Yesus hari ini mengingatkan kita bahwa ia datang hanya untuk membawa kebenaran, kebaikan, cinta sejati. Dan yang dia bawa adalah untuk keselamatan manusia. Maka yang paling penting bagi kita bahwa kita harus siap untuk menerima kebenaran. Karena kebenaran ini yang oleh Yesus, ia akan menjadi cahaya, ia akan menjadi terang dalam hidup kita. Terang yang akan menghalau kejahatan di dunia ini. Terang yang akan menghalau kegelapan di dunia. Terang yang akan memberikan, menuntun manusia untuk bisa sampai kepada Bapa. Yesus mengatakan bahwa keselamatan diberikan kepada setiap orang yang dengan tulus hati mau menerima setiap firman Tuhan, yang mau menerima setiap perkataan Tuhan, yang mau melakukan. Ini juga menerima dan juga melakukan. Karena ini adalah iman. Karena konsekuensi dari iman adalah menerima Tuhan dalam hidup dan melakukan apa yang dikehendak Tuhan. Itulah iman yang benar.
Maka Yesus mengatakan kepada kita hari ini bahwa aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan bahkan dia mengatakan, aku datang untuk membawa keselamatan bagi manusia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana kita merespon panggilan Tuhan dalam hidup kita? Bagaimana cara kita untuk bersatu dengan panggilan itu? Ya, tentu percaya dan melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Itulah hal yang paling penting. Itulah hidup keberimanan kita. Dengan percaya dan melakukan apa yang kehendak Tuhan, kita sudah masuk ke dalam komunitas Tuhan. Kita bersatu dengan Allah. Kita mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi Allah, misi Bapa dalam hidup. Dan kita sedang membangun kerajaan Allah di dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti para murid yang sudah lebih dahulu menerima Kristus, mereka mewujudkan, melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Kita adalah murid zaman ini. Kita harus juga siap untuk mewartakan kasih Allah, mewujudkan kasih Allah, agar setiap kehendak Allah benar-benar hidup dalam diri setiap orang, dan teristimewa hidup di dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati, menguduskan, dan menghidupi seluruh kehidupan iman kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.